Halo, assalamualaikum. Selamat malam semuanya. Apa kabar? Hari ini dan seterusnya mungkin cara pembelajaran kita agak beda ya. Eh, Ibu akan membuat video pembelajaran, lalu teman-teman menyimak video tersebut dan bisa dipelajarin kapan aja. Oke, kita masuk ke pembahasan kita tentang chapter 4, mengelola komunikasi massa untuk pemasaran. Seingat Ibu, bab ini sudah dipelajarin sedikit ya sebelum UTS, lalu Ibu akan melanjutkan sedikit. Nanti kita ulang sedikit ya. Teman-teman silakan baca dulu. Bab 4 ini adalah tentang mengelola komunikasi massa untuk pemasaran. Ingat, komunikasi massa yang bakal kita bahas sekarang ini. Ayo kita masuk dulu bab satunya. Yang pertama nih, kalau teman-teman sebagai seorang MPR, kita masuk dulu yang ini. Seperti yang teman-teman ketahui, jika nanti kita bekerja sebagai seorang MPR, kita akan diminta oleh perusahaan untuk membuat iklan. Nah, iklan yang nantinya tentu saja berguna untuk mempromosikan produk yang kita punya. Nah, ini yang satu lagi mesti Ibu ingetin. Kalau Ibu ngomongin produk, teman-teman tuh jangan lupa, produk itu nggak sebatas barang doang gitu. Tapi ingat, yang dimaksud dengan produk itu adalah barang dan jasa. Nah, makanya kalau misalnya Ibu minta teman-teman mencontohkan suatu produk, semua itu rata-rata ngejot hanya tentang barang doang. Nah, oke. Kita sekarang masuk yang ini ya. Pembahasan yang pertama ini adalah jika kita diminta oleh perusahaan untuk membuat iklan, maka apa yang akan jika kita dikasih satu produk, maka apa yang kita lakukan? Satu, mengembangkan dan mengelola program iklan. Ini kayaknya pernah kita bahas ya, jadi Ibu nggak akan bahas lagi. Kita lanjutin yang subbab berikutnya. Seingat Ibu ini juga, setelah teman-teman mampu membuat program iklan, lalu teman-teman diminta untuk membuat anggaran iklan. Nih, ini faktor yang menentukan anggaran itu dikeluarkan untuk apa saja. Kalau karena produk baru, anggarannya jadi kayak gimana? Kalau karena pangsa pasar, anggaran jadi kayak gimana? Rata-rata anggaran itu akan naik karena kita membuat suatu iklan. Nah, setelah itu sebagai seorang MPR, bagaimana cara mengelola komunikasi massa pemasarannya? Setelah yang pertama tadi, teman-teman tuh punya iklan. Setelah punya iklan, membuat tujuan iklan. Setelah membuat tujuan iklan, teman-teman itu membuat anggaran. Setelah itu yang ketiga, apa yang akan teman-teman lakukan sebagai seorang PR, yaitu mengembangkan kampanye iklan. Ingat, kampanye iklan. Oke, ini akan kita bahas sekarang. Silakan teman-teman baca yang berikut ini. Dalam mengembangkan kampanye iklan, pemasar perlu melakukan satu, strategi pesan, kedua, strategi kreatif. Nah, ini maksudnya gini teman-teman. Teman-teman tuh tadi di awal udah Ibu urut ya. Ketika menjadi seorang pemasar, apa dulu yang mesti dilakukan? Yang pertama, teman-teman itu harus bikin iklan. Setelah itu, iklan tersebut dikampanyekan. Nah, ketika mengkampanyekan iklan, tentu kita harus punya dua strategi berikut ini. Pesan dan kreatif. Misalnya kayak gini, teman-teman itu misalnya punya produk pot bunga gitu. Gambar pot bunga itu ada gitu. Tapi kalau pesannya tidak kita bikin, kira-kira orang paham gak sama produk kita? Belum tentu gitu. Orang pasti mikir-mikir, ini produknya pot bunga atau hiasan atau pajangan doang gitu. Nah, kenapa dikatakan kampanye iklan itu harus punya pesan? Setelah punya pesan, pesan itu pun harus teman-teman bikin dalam bentuk yang kreatif. Kenapa? Ini udah lazim banget, kita pasti tahu ya. Orang hanya akan tertarik melihat iklan kita kalau iklan itu kreatif. Jangan yang monoton atau terlalu tidak memberikan pesan yang menarik gitu. Jadi dua ini harus penting. Oke, nah baru kita masuk yang berikut ini. Berikut 3 tahap pengembangan kampanye iklan. Yang A, silakan dibaca dulu. Tahap yang pertama adalah pembentukan dan evaluasi pesan. Apa maksud yang pertama ini, Bu? Gitu. Maksudnya adalah seorang pengiklan harus selalu mencari
ide hebat untuk iklannya. Tuh, pembentukan dan evaluasi iklan. Harus mencari ide hebat untuk iklannya. Itu dulu yang pertama. Ya, kayak ibu bilangin tadi, teman-teman ketika ibu mengatakan ini, teman-teman terus bayangin contohnya gitu, produk apa gitu. Oke, itu yang dimaksud dengan yang A. Yang B, mengembangkan kreatif dan pelaksanaan. Maksudnya mungkin kalau kalimatnya gini nih, melakukan pengembangan dan pelaksanaan yang kreatif, maksudnya gitu. Kalau yang ini yang bisa ibu jelaskan adalah dampak iklan biasanya tidak tergantung hanya pada apa yang kalian sampaikan gitu. Namun lebih sering bagaimana sesuatu tersebut dikatakan gitu. Nah, ini yang disebut dengan pengembangan kreatif dan pelaksanaan. Pelaksanaannya itu kayak gimana gitu. Kayak yang pertama, tahap pertama tadi apa? Teman-teman tuh punya ide hebat dulu untuk mengembangkan iklan. Setelah punya ide, lalu pelaksanaannya itu kayak gimana? Oke, tentunya pelaksanaan itu adalah iklan itu harus sampai ke orang gitu. Setelah kita melakukan pelaksanaan yang kreatif tentunya, yang terakhir apa tuh? Tentunya iklan itu harus memiliki review tanggung jawab sosial. Loh, maksudnya yang ini apa, Bu gitu. Nah, ketika teman-teman udah jadi nih iklannya nih gitu. Jangan sampai iklan yang teman-teman bikin itu tidak ada nilai tanggung jawab sosialnya gitu. Jangan sampai iklan kita tuh melanggar norma, menyinggung perasaan orang lain, atau merugikan pihak lain. Oke, ini tahapan yang harus teman-teman lakukan ketika melakukan kampanye iklan. Yang terakhir, jangan lupa ketika membuat kampanye iklan, jangan lupa harus ada nilai tanggung jawab sosialnya kepada orang lain. Pernah gak sih teman-teman itu dengar ada iklan yang kontroversi? Karena apa ya, misalnya ya, mungkin iklan-iklan yang lama deh, mungkin 10 tahun yang lalu atau 15 tahun yang lalu ketika ibu masih remaja, banyak banget iklan yang vulgar itu ditayangin di televisi. Misal kalau nggak salah tuh iklan permen susu gitu. Nah, yang mengiklankan permen itu adalah wanita dengan berpakaian yang seksi gitu. Nah, pada masa itu tuh orang nggak mikirin yang tentang ini nih ketika melakukan kampanye iklan. Tapi pada masa sekarang, kalau teman-teman mau disebut sebagai pemasar yang baik, ikutilah tahap-tahap berikut ini. Udah, kita lanjut pada sliding berikutnya. Coba lihat yang ini adalah penjelasan dari sliding yang sebelumnya. Nanti teman-teman silakan baca aja. Memang ibu udah bikinkan untuk memudahkan teman-teman memahami ini. Selanjutnya pada sliding ini silakan lihat, ini contoh iklan yang dibikin oleh McDonald ya. Coba deh lihat iklan, kalau di iklan tuh kayak gimana tuh, saking kreatifnya ditampilin sangat menggoda ya Big Mac ini gitu. Tapi pada kenyataannya apa? Actual Big Mac-nya kayak gimana? Kayak gini gitu. Nah, inilah contoh kreativitas yang mungkin dilakukan oleh McD, menampilkan produknya itu sangat menggiurkan, lezat dan mengenyangkan gitu. Nah, kita masuk yang ke berikutnya, ini kosong nomor 4. Coba ikutin aluran ibu ya, ikuti urutannya, karena ini adalah tahapan ya. Setelah teman-teman melakukan kampanye iklan, lalu teman-teman memutuskan media mana. Lagi ya, memutuskan media dan mengukur efektivitas. Kita baca dulu deh yang pertama ini. Pada tahap ini, pengiklan memilih jangkauan, frekuensi, dan dampak yang diinginkan. Memilih jenis media utama, memutuskan penentuan waktu media, dan alokasi media secara geografis. Duh, rumit ya kalau jadi MPR, nggak semudah yang kita bayangkan bukan? Tuh, teman-teman ketika memutuskan media aja tuh harus mikirin hal-hal berikut ini tuh. Misalnya ketika teman-teman udah punya iklan kan, mikirin nggak pakai media apa gitu. Apa iya misalnya nih, mohon maaf, teman-teman tuh punya iklan misalnya iklan yang agak berbau sensitif gitu, sensitivitas, misalnya pakaian dalam wanita gitu.
ya kan, pakaian dalam wanita, atau yang laki-laki menjual pakaian dalam laki-laki. Mikir nggak media apa yang digunakan untuk mengiklankannya? Apa iya teman-teman bakal ngiklanin di billboard misalnya, dipajang tuh di tengah kota? Wajar nggak? Enggak kan? Nah, ini yang dimaksud kayak gini nih. Pengiklan memilih jangkauan, frekuensi, dan dampak. Nah, kita bahas satu-satu dulu nih. Yang pertama dulu, gimana cara memutuskan media apa yang dipilih dan mengukur efektivitas media tersebut. Yang pertama dulu, pemilihan media. Proses menemukan media yang efektif untuk menghantarkan jumlah dan paparan iklan untuk pemirsa. Nah, teman-teman, ini pengalaman dari teman ibu ya, yang pernah pakai iklan lewat Facebook tuh. Iklan Facebook dan iklan Instagram. Jadi dia cerita sama ibu, katanya gini, dia tuh mesti bayar 1 juta untuk bisa pasang iklan di Instagram gitu. Setelah itu dia bisa milih iklan itu nantinya bisa tayang di lokasi mana. Dia bisa milih. Misalnya dia targetin lokasinya yang sering muncul adalah di Jakarta. Kedua dia bakal milih Bandung. Kedua dia bakal milih Jogja. Kenapa? Karena produknya tadi kan hijab. Dia mikir kalau orang-orang sana tuh pasti banyak yang pakai hijab gitu. Nah, ini yang dimaksud dengan pemilihan media. Itu tuh jadi teman-teman gak semudah yang kita bayangkan loh. Misalnya gini, kayak teman-teman tadi tuh ibu bilangin udah punya iklan, lalu teman-teman bilang ya udah pasang aja di media sosial. Coba mikir deh, media sosial mana yang pas untuk iklan kita? Apa iya semua media sosial bakal kita pakai? Emang mau pakai Twitter? Mau pakai LinkedIn, Facebook? Belum tentu loh. Nah, untuk menentukan media aja tuh kita mikir loh sampai panjang gitu. Yang nomor B, memilih jenis media utama berdasarkan tuh kebiasaan pemirsa, karakteristik produk, karakteristik pesan, dan biaya. Nah, yang berikut ini ibu tidak akan menjelaskan. Itu menjadi tugas teman-teman. Oke, menjadi tugas teman-teman. Ibu lanjut dulu, nanti baru akan terakhir ibu jelaskan tugas apa yang mesti dilakukan. Udah, kita lanjut. Yang A, melakukan pemilihan media. Kedua, memilih jenis media utama. Yang C, yaitu alternatif opsi iklan. Loh, maksudnya apa bu? Ini adalah kayak gini nih. Teman-teman tuh begini. Misalnya kalau mau melakukan penayangan iklan, pasti banyak banget kan medianya gitu. Bisa di TV, di radio, di website gitu, di mana, di koran atau apa gitu. Nah, pasti kita akan punya kan, misalnya tuh gini, kayak ibu contohin dulu ya. Misalnya kayak Hotel Sahid gitu. Hotel Sahid yang di Sudirman sana gitu. Mereka punya produk penawaran misalnya adalah menginap di hotel misalnya 2 malam dengan harga 1 juta gitu. Nah, mereka mesti nyari kan, mesti diiklanin di mana nih gitu. Nah, mereka tuh udah punya slot iklan utama mereka tuh mesti mereka tayangin di website mereka gitu. Nah, selain itu mereka harus punya dong alternatif opsi iklan lainnya gitu. Mereka harus cari media lain itu apa selain di website mereka sendiri. Lalu mereka akan bikin iklan di media sosial mereka. Setelah itu mereka punya opsi yang lain. Mungkin mereka bikin iklan di billboard. Di billboard di ibu kota dipajangin gitu. Dan pokoknya dia mesti nyari di mana mesti bisa pajang iklan gitu. Yang D kita baca tuh lanjutannya, penempatan produk. Penempatan produk adalah maksudnya penempatan produk dapat dikombinasikan dengan promosi khusus untuk mempublikasikan produk ikutan. Nah, misalnya kayak gini teman-teman, ibu contohin dulu dari iklan berikut ini. Kita play dulu ya. Silakan lihat tayangan berikut ini dulu. Ini adalah tayangan bola ya, pertandingan sepak bola antara Barcelona dengan siapa ya, ibu juga nggak tahu deh.
lihat deh, lihat aja dulu. Ibu pause ya iklannya. Nih, ini adalah suatu pertandingan yang dilakukan antara dua klub sepak bola gitu. Teman-teman sendiri lihat nggak ada iklan ikutan yang tayang di pertandingan ini? Coba perhatikan iklan berikut ini. Produk berikut ini. Produk Nike. Nah, Nike bisa dianggap melakukan yang namanya penempatan produk gitu. Dia memang melakukan sponsor nih untuk klub ini gitu. Tapi di balik itu dia udah punya ini nggak, slot iklan juga nggak di balik pertandingan ini. Nah, ini yang dimaksud dengan penempatan produk. Jadi itu kayak pemasar nyelipin produk mereka di suatu acara, suatu iklan atau apa gitu. Nah, yang itu memilih sarana khusus. Sarana khusus mungkin kayak gini nih. Teman-teman tuh kalau punya produk yang agak segmented atau produk yang tidak semua orang bisa melihat produk tersebut gitu. Jadi pasti teman-teman akan memilih media yang khusus juga untuk mengiklankan produk tersebut. Contoh yang kayak Ibu bilangin misalnya gini, produk alat bantu seksual. Apa iya di semua media bisa kita tayangin? Nggak mungkin kan gitu. Nah, oke, Ibu lanjut lagi ya. Kita masih lanjut tahapan yang berikutnya setelah C, D, E, lalu yang F. Yang F yaitu memutuskan penentu waktu iklan. Yang ini menjadi tugas teman-teman. Yang G juga menjadi tugas. Apa tugasnya nanti di sliding berikut ini. Jadi nanti kalau untuk tugas Ibu jelasin di terakhir ya. Kita lanjut aja ya. Kita lanjut lagi bagaimana mengelola komunikasi massa untuk pemasaran. Setelah tadi yang Ibu urut 1, 2, 3, 4, kita lanjut yang nomor 5. Setelah teman-teman punya media untuk mengiklankan produknya, yang berikutnya adalah melakukan promosi penjualan. Nah, makanya Ibu bilangin kalau ilmu marketing itu nggak akan jauh dari hal-hal kayak begini, diputer-puter kayak begini doang gitu. Jadi teman-teman tuh harus fokus apa yang kita bahas sekarang ini gitu. Melakukan promosi penjualan yaitu merupakan inti pemasaran yang dirancang untuk menstimulasi. Menstimulasi itu merangsang pembelian yang lebih cepat. Nah, ingat ini satu lagi. Kalian udah punya produk paling laku sekalipun tetap harus melakukan promosi. Ya enggak? Kenapa? Supaya tetap pembelian kalian tuh meningkat, stabil, atau pelanggan kita nggak lari. Nah, promosi itu tetap harus ada. Nah, ini contoh alat promosi untuk konsumen. Silakan dibaca sendiri. Ini contohnya saja ya yang Ibu bikinin, banyak banget yang lainnya. Apalagi di zaman media sosial sekarang ini banyak banget promosi, misalnya mendapatkan giveaway atau mendapatkan endorse gratis atau apa. Ya. Kita lanjut yang nomor 6. Selanjutnya, bagaimana mengelola komunikasi massa? Yaitu yang nomor 6. Teman-teman melakukan atau membuat acara dan pengalaman. Loh, maksudnya apa sih ini, Bu? Kok kita disuruh bikin acara dan pengalaman segala? Nah, teman-teman tuh harus sadar gitu. Misalnya kalau seorang MPR tuh memang harus kreatif banget jadi orang gitu. Di kepala itu banyak banget gagasan yang mesti dilaksanakan gitu. Tadi Ibu udah bicara kalau kalian punya produknya diiklanin, setelah diiklanin dikampanyein, setelah itu begini-begini. Yang berikutnya adalah teman-teman tuh harus bisa membuat acara dan pengalaman. Nah, gunanya apa? Supaya produk kita tuh makin luas dikenal orang gitu. Contoh deh, misalnya tuh kayak teman-teman tuh mungkin pernah nonton film atau apa gitu. Misalnya kalau ada tuh orang tajir atau perusahaan besar gitu, mereka tuh sering melakukan yang namanya misalnya kerjasama dengan orang lain, dengan perusahaan lain. Gunanya apa? Ya itu tadi, supaya
perusahaan mereka tuh makin dikenal orang, produknya tuh makin disenengin banyak orang. Nah, mari kita baca yang berikut ini. Pemasar memberikan sejumlah alasan untuk mensponsori acara. Silakan dibaca yang A, B, sampai H berikut ini. Kayaknya ibu nggak perlu menjelaskan ini karena teman-teman pasti akan paham dengan isi sliding ini. Jadi, acara dan pengalaman itu gunanya adalah sebenarnya acara dan pengalaman merupakan bagian yang relevan dalam melibatkan konsumen. Oke, gunanya silakan lihat apa fungsi mensponsori suatu atau mensponsori suatu acara. Kita lanjut, ini kalau nggak salah ibu adalah cara ketujuh atau cara terakhir dalam mengelola komunikasi massa. Nah, komunikasi massa berikutnya adalah teman-teman sebagai anak humas melakukan yang namanya hubungan masyarakat. Silakan baca dulu paragraf pertama. Oke, kita masuk yang poin pertama dulu penjelasannya. Memasarkan humas. Ketika kekuatan iklan melemah, maka perusahaan beralih ke MPR untuk membangun kesadaran merek. Perusahaan membayar staf untuk mengembangkan citra dan pengelolaan acara tertentu. Nah, gini, makanya tuh kalau perusahaan besar, mereka tuh pasti akan punya satu humas, satu MPR gitu. Karena ini tuh kayak mereka tuh jadi kayak senjatanya perusahaan nih gitu. Bisa maju apa enggak gitu. Nah, misalnya kayak gini, teman-teman tuh udah punya produk yang bagus, iklan tuh kita udah capek deh bikinnya, iklan tuh segala macam udah dibikin deh, udah bayar orang mahal untuk bikin iklan, tapi tetap aja nih, kayaknya produk kita tuh nggak maju-maju gitu. Maka dibutuhkanlah seorang humas yang untuk tampil di masyarakat. Kenapa? Harfiah itu kayak gini, orang tuh akan lebih seneng kan kalau diajak ngomong oleh seseorang juga gitu. Nggak hanya ditawarin iklan mulu gitu. Tadi kalau ada hubungan secara personal, ada staf humas yang mendatangi pelanggan, itu akan jauh lebih enak. Contohnya apa? Contohnya produk-produk bank gitu. Coba teman-teman deh sering nggak kalau ada misalnya main ke mall, ketemu sama staf bank yang menawarkan produknya. Nah, itu dalam tanda kutip kan mereka juga melakukan iklan atau promosi ya, gitu. Lanjut, keputusan dalam pemasaran humas. Menentukan tujuan, memilih pesan dan sarana, menjalankan rencana dan mengevaluasi. Ini adalah penjelasan umum dari tugas-tugas humas. Satu, menentukan tujuan, ini enggak. Kedua, memilih pesan dan sarananya apa. Ketiga atau terakhir, menjalankan rencana dan mengevaluasi. Ibu nggak akan menjelaskan karena rata-rata nih pasti teman-teman udah paham dengan penjelasan ini. Oke? Kita masuk ke tugas yang mesti teman-teman bikin. Yang pertama adalah teman-teman sendiri membuat yang nomor satu ya adalah nih yang tadi ibu bahas. Tolong jelaskan tentang ini. Mungkin teman-teman akan membaca penjelasan ini di Google mungkin ada, tapi tolong bikin dengan kalimat sendiri yang ibu paham. Oke, ibu juga membaca buku untuk materi ini, tapi ibu nggak pernah menyampaikan kalimat buku itu. Kecuali untuk pengertian ya, kalau pengertian ibu nggak boleh ganti karena kan otak ibu gitu. Tapi ketika menjelaskan, ibu berusaha menjelaskan dengan bahasa ibu gitu. Nah, coba yang nomor satu, jelaskan tentang ini. Nomor dua, ini apa maksudnya memutuskan penentu waktu iklan? Pola penentuan waktu berdasarkan perputaran pembeli, frekuensi pembelian, dan tingkat lupa. Ini ada penjelasannya. Memutuskan penentu waktu iklan. Oke, jelasin itu, yaitu yang nomor 2. Nomor 3 yang ini. Mengevaluasi efektivitas iklan. Apa yang akan teman-teman lakukan untuk yang nomor G ini? Teman-teman harus mengklik contoh iklan berikut ini. Nanti ini adalah link ke YouTube ya. Perhatikan iklannya, lalu jawab pertanyaan berikut ini. Ibu jelasin dulu ya. Nih, mengevaluasi efektivitas iklan.
Salah satu ini, perencanaan dan pengendalian iklan yang baik bergantung pada pengukuran efektivitas iklan. Kebanyakan pengiklan mencoba mengukur efek komunikasi suatu iklan. Jadi, teman-teman nanti ceritanya adalah setelah menyaksikan iklan tadi, teman-teman melakukan yang namanya evaluasi efektivitas iklan. Iklan itu efektif nggak untuk konsumen? Bagaimana cara menjawab ini? Maka teman-teman melakukan yang namanya riset. Jadi, risetnya adalah teman-teman harus menjawab pertanyaan ini. Catat sendiri ya. 1. Apakah pesan utama yang kamu dapatkan dari iklan tersebut? Nomor 2, menurut kamu apa yang mereka inginkan kamu ketahui, yakini, atau lakukan? Nomor 3, seberapa besar kemungkinan iklan itu akan mempengaruhi kamu untuk melakukan tindakan? Tuh. Nomor 4, apa saja yang berhasil dengan baik dan apa yang tidak berhasil dengan baik dalam iklan tersebut? Nomor 5, bagaimana perasaan Anda tentang iklan tersebut? Dan yang terakhir, di mana tempat terbaik menjangkau kamu dengan iklan ini? Oke. Jadi ada pertanyaan 6 yang mesti teman-teman jawab berdasarkan iklan yang teman-teman lihat itu gitu. Jawab sendiri. Nah, contoh pertanyaan nomor 3 ya. Ini agak bingung nih. Seberapa besar kemungkinan iklan itu akan mempengaruhi kamu? Sampai sana aja deh. Apakah teman-teman akhirnya mau membeli produk itu atau bagaimana? Itu pertanyaan nomor 3 ya. Nah, jadi ada 3 ya tugas yang mau teman-teman bikin. Selanjutnya nanti penjelasannya ada di Classroom. Oke, materi kita singkat ini dulu dan Ibu harap teman-teman paham dengan video tutorial yang Ibu sampaikan. Coba disimak lagi, bolak-balik, mondar-mandir PPT-nya. Oh ini ya, oh itu ya gitu. Oke. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Mohon maaf kalau misalnya bicara Ibu kurang jelas atau video Ibu kurang bagus, karena kan Ibu nggak YouTuber gitu. Ya Ibu bikin semampunya Ibu lah gitu. Ibu harap teman-teman bisa memahaminya ya. Oke, baik, terima kasih.